saya di depan ini, depan kontainer yang biru. Coba lo lihat warnanya biru sama hijau semua rata-rata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemandangan kita kali ini kontainer semua. Kita lagi ada di gerbang ekonominya Indonesia nih. Iya nggak? Iya nggak sih? Iya dong. JKT2 Tanjung Priok. Mau liputan nih ceritanya nih, cuman ya kita kontenin aja lah. Kita kemana sih hari ini? Spesial. Iya. Ke KRI Dewa Ruci. Wow. Kali ini kita lagi di ada di KRI Dewa Ruci, salah satu kapal yang sangat legendaris punya TNI Angkatan Laut Indonesia, tentunya. Iya. Ya nggak? Dan gak cuman dibuat TNI Angkatan Laut aja, Aha. malah legendarisnya karena ini adalah kapal satu-satunya yang masih bisa beroperasi. Jadi Wow. di dunia itu ada 3 kapal yang tipenya tuh sama bener. persis kayak KRI Dewa Ruci ini. Yang satu udah tenggelam, Yang satu di yang museumin, satu di museumin, dan yang satu nih kita lagi di sini. Masih grass, gokil. Masih jalan. Dia udah 2 kali keliling dunia. Pertama tahun 1964 sama tahun 2012. Selain itu kapal ini juga masih aktif dipakai untuk latihan taruna-taruni TNI AL. Enggak cuma buat latihan doang, kapal ini juga dipakai buat lomba. Iya. Lomba race, pakai layar ya kan? Pakai layar, dia nggak boleh pakai mesin. Gokil sih. Ini kapal ini Gimana juga ya? Kalau anginnya beda arah tuh ntar gimana? nggak jalan. Kita lagi di Tanjung Priok. Dia tuh habis ini loh, habis Dharma. ngerayain ulang tahun ya, tanggal Januari kemarin, terus masih ada di Tanjung Priok sampai tanggal 14. Baik Mbak, saya jelaskan sekilas tentang peralatan atau bagian-bagian dari KRI Dewa Ruci. Seperti yang saya sampaikan bahwa ini adalah kapal layar kelas Barkentin, mempunyai 3 tiang. Tiap tiang ini ada namanya juga. Jadi yang depan ini dengan ukiran dari Toraja ini adalah tiang Bima. Tiang Bima ini paling depan Mbak, karena di dalam Pandawa kita ketahui Bima yang paling kuat. Jadi dia di depan, dia memimpin kapal ini untuk menerjang ombak. Itu filosofi yang kita ambil. Di layar ini ada 5 layar persegi. Jadi ini kita kembangkan apabila memang angin memungkinkan. Mari kita jalan ke belakang. Ini bagian haluan ya. Ini adalah peralatan-peralatan takal dasar atau berlabuh. Di sini ada tali-tali tros, ada rantai jangkar, kemudian ada lir jangkar, kemudian ada roster yang sebagai pelindung dari tali tros. Ini adalah bagian-bagian dari KRI Dewa Ruci yang memang sudah ada sejak dulu dan kita masih pertahankan. Kita menuju ke tiang yang tengah. Tiang ini adalah tiang Arjuna. Jadi tiang Arjuna ini tiang paling tinggi dengan tingginya 35,87 meter. Kenapa dinamakan tiang Arjuna? Karena Arjuna adalah yang paling sakti di antara Pandawa. Sehingga diharapkan tiang tengah ini menjaga keseimbangan antara haluan dan buritan dan memberikan kekuatan tentunya dengan kesaktiannya bagi kapal ini. Di tiang tengah ini ada 4 layar, di depannya ada 3 layar segitiga, di belakangnya ada 2 layar, layar besar dan layar gusi besar. Selanjutnya kita bisa berjalan ke belakang. Ini bagian dari geladak utama dari KRI Dewa Ruci, di mana kita sering melaksanakan kegiatan utama pelajaran, kadang-kadang kita laksanakan di geladak, kemudian koktail party, kita mulai dari apel pagi, hampir seluruh kegiatan dari prajurit KRI Dewa Ruci terpusat di geladak ini. Sekarang kita ada di tengah-tengah kapal. Ini adalah bagian dari penjagaan KRI Dewa Ruci. Di sini ada Bima sebagai sosok atau logo utama dari
KRI Dewa Ruci. Sambil kita berjalan ke belakang lagi, ini tiang Arjuna yang seperti yang saya sampaikan dengan ukiran dari Jawa. Ukiran dari Jawa. Ini juga ada ornamen ukiran logo dari KRI Dewa Ruci dengan bimanya. Dan ini yang cukup unik, Mas. Ini cukup unik, yaitu lonceng. Lonceng ini sebagai bagian dari penanda atau ciri khas TNI Angkatan Laut. Lonceng ini sejak tahun 1953 sudah ada di KRI Dewa Ruci. Ini sudah pecah, mungkin bisa dilihat bahwa ini pecah. Ini memang natural, tidak dipecah. Lonceng ini sebagai penanda waktu bagi TNI Angkatan Laut, di mana setiap 30 menit lonceng ini akan dipukul 1 kali. Setengah jam kemudian akan 2 kali, seterusnya sampai maksimal 8 kali. Nanti akan kembali lagi ke 1 kali. Itu ciri khas dari TNI Angkatan Laut. Sedangkan di bagian belakangnya ini adalah sistem permesinan. Ada cerobong, di bawahnya langsung kita menuju ke ruang mesin. Jadi kapal ini dilengkapi dengan 1 mesin utama untuk membantu pada saat angin tidak memungkinkan, kemudian keluar masuk dari pelabuhan, termasuk kita proses lepas atau tolak dari dermaga. Nah, kita tiba di tiang yang ketiga. Ini adalah tiang Yudhistira. Tiang belakang ini tiang Yudhistira. Kenapa namanya Yudhistira? Karena tiang ini berada di belakang. Yudhistira terkenal dengan orang yang paling bijaksana di antara kelima Pandawa. Jadi tiang belakang ini di bawahnya ada anjungan. Anjungan ini adalah tempat bagi komandan, kemudian perwira jaga mengendalikan kapal ini bergerak kemana. Dengan harapan tiang Yudhistira mereka selalu dipedomani oleh kebijaksanaan dari Yudhistira. Ini bagian dari anjungan, sistem anjungan. Ini adalah kemudi. Jadi setiap kita berlayar ada 1 orang untuk mengawai kemudi ini. Ini yang digunakan untuk belok kanan, belok kiri, atas sesuai perintah dari dalam anjungan ini. Jadi mereka di luar. Apabila hujan, mereka tetap ada di sini untuk mengendalikan kapal. Kita masuk ke dalam bagian anjungan sekarang. Ini adalah anjungan dari KRI Dewa Ruci. Jadi di sini komandan, perwira jaga mengendalikan kapal ini. Di sini ada beberapa peralatan yang mungkin sudah modern memang karena kita butuhkan untuk bernavigasi di laut. Ada radio, kemudian ada sea map. Di sini kita punya 2 radar, ada wind direction, ada echo sounder. Ini adalah throttle atau pengendali mesin. Di sini ada meja pita, jadi kita tetap menggunakan peta kertas atau peta manual dengan bantuan radar atau GPS untuk menentukan posisi ketika kita bernavigasi di laut. Untuk taruna sendiri, ketika mereka bernavigasi atau mereka melaksanakan latihan praktek, mereka akan berlatih untuk mengambil posisi atau menentukan posisi dengan bintang, dengan menembak bintang atau matahari. Itu praktek dasar yang kita latihkan ketika mereka berlayar dengan KRI Dewa Ruci. Ini juga ada beberapa referensi yang tentunya tetap kita gunakan ketika kita melaksanakan operasi, melaksanakan pelayaran atau bernavigasi di laut. Kita akan turun ke bawah ke dek J. Itu ada beberapa tempat seperti ruang salon untuk menerima tamu VIP, kemudian ada long room, di situ ada daftar nama komandan dan sebagainya. Mari ikuti saya. Kita akan turun tangga ke dek J. Di tangga ini kanan kirinya ada beberapa
souvenir atau plakat dari negara-negara maupun instansi-instansi yang dikunjungi oleh KRI Dewa Ruci. Jadi cukup banyak plakat dan souvenir ini. Kemudian kita ke ruang salon. Ini adalah ruang salon atau ruang VIP. Di sini Komandan KRI akan menerima tamu-tamu VIP yang berkunjung ke kapal. Tentunya kalau di dalam negeri ya mungkin Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian pejabat-pejabat dari pemerintah apabila berkunjung akan kita terima di ruang salon ini. Di sini juga ada beberapa souvenir atau plakat dari negara-negara dan penghargaan tentunya yang diterima oleh KRI Dewa Ruci. Kemudian ada sejarah dari KRI Dewa Ruci itu sendiri kita pajang di sana, di kanan dan di kiri. Jadi yang sebelah kanan ini adalah proses pembuatan KRI Dewa Ruci, sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah proses atau penyeberangan atau pelayaran pertama kali dari Jerman Barat ke Indonesia. Jadi di ruangan ini cukup sakral, jadi tidak semua orang boleh masuk ke ruang ini. Selanjutnya kita akan ke Long Room Perwira. Ini adalah tempat bagi perwira untuk melaksanakan makan pagi, siang, dan malam. Pada saat kita membawa taruna, mereka akan secara bergantian deputasi atau perwakilan makan bersama di lorong perwira bersama perwira kapal, dengan harapan mereka berlatih untuk makan sesuai dengan tradisi TNI Angkatan Laut di lorong perwira ini. Di sini juga ada beberapa ornamen. Ini ukiran ini cukup legendaris. Ini yang menggambarkan apa itu atau penamaan bagaimana kejadian Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Setelah dari lorong perwira ini, mari kita melihat daftar nama komandan dan riwayat pelayaran dari KRI Dewa Ruci. Ini adalah Komandan KRI Dewa Ruci dari masa ke masa. Di sini kita pasang komandan pertama sampai komandan ke-38. Saya adalah komandan KRI Dewa Ruci ke-38. Beliau-beliau inilah pendahulu-pendahulu kami, pengawal-pengawal KRI Dewa Ruci, yang merawat KRI Dewa Ruci ini dengan baik, sehingga kami-kami ini generasi tahun 2000-an masih bisa melihat, masih bisa mengawai KRI Dewa Ruci. Kemudian di sebelah kiri saya ini adalah riwayat dari pelayaran KRI Dewa Ruci. Mulai dari yang pelayaran pertama yang sudah saya sampaikan bulan Juli sampai Oktober 1953 sampai dengan terakhir ke luar negeri tahun 2013. Di sini terpampang juga trek atau rute ketika KRI Dewa Ruci keliling dunia pada tahun 1964. Ini bulan Maret sampai bulan November. Kemudian yang kedua bulan Januari sampai Oktober 2012. Ini juga keliling dunia. Ini adalah bukti sejarah bahwa KRI Dewa Ruci sudah melanglang jagat dunia ini. Kita cukup sampai di sini. Ini adalah beberapa ruangan yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa KRI Dewa Ruci di usianya 68 tahun masih terawat dengan baik, masih mampu berlayar, masih mendukung kegiatan-kegiatan, termasuk juga kita masih menjadi kapal latih bagi taruna Akademi Angkatan Laut di dalam negeri. Saya harapkan KRI Dewa Ruci tetap terus berlayar sampai selama-lamanya. Terima kasih. Oke. Tadi kita udah lihat bagian dalam kapalnya. Udah diterangin sama bapaknya juga ya kan. Sekarang kita lihat luarnya tuh kan, gila. Nanti kita ada shot drone nggak sih kita? Kita lihat aja nanti, ini dia shot luar ya dari KRI Dewa Ruci.
luar biasa. Basah. Mau gimana lagi? Jadi gitulah pokoknya vibes-nya nggak kayak kapal perang. Di sini kita vibes-nya happy, bahkan mereka juga ada sering ngadain ya barbekyuan, pesta. Enggak barbecue. Enggak ya? Oke, di sini tuh tempatnya di area itu, tempatnya party dia. kalau mereka lagi singgah di negara sana, mereka tuh kadang Ngadain acara di sini. ngadain cocktail party di sini. Apel dari ABK juga ada di sini. ABK-nya baik-baik. Komandannya ramah banget, baik banget. Udah. Oh ya, kita juga ada di Instagram, follow aja _kita kemana _ sama di TikTok kita kemana. Pokoknya pokoknya dukung terus konten-konten kita, mau di Instagram, TikTok ataupun YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu lagi di video. Aduh, ribet deh mau closingnya tapi begini. sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.